Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang apa sih bekatul halus. Jadi bekatul itu memiliki dua jenis, ada bekatul yang kasar dan ada juga bekatul yang halus. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang bekatul halus. Jadi untuk ciri-ciri yang pertama dari bekatul halus ini terlihat dari tekstur atau bisa dirasakan ketika memegangnya, itu halus, tidak ada kasar-kasar seperti memegang pasir atau yang lain-lain. Jadi ini seperti terigu, jadi teksturnya itu halus dan ketika dipegang itu enak karena ini termasuk ke dalam bekatul halus. Dan apa sih kandungan yang ada di dalam bekatul halus ini? Jadi yang pertama, dalam bekatul ini memiliki kandungan protein, jadi sangat baik untuk kebutuhan dari protein sebuah ternak. Jadi bisa digunakan untuk pakan pokok dari ternak. Dan yang kedua, ada serat dan karbohidrat, termasuk ada vitamin dan kalsium mineral sekaligus. Jadi dalam bekatul halus ini sangat kompleks atau sangat cocok dan saling terkait dalam kandungan dari bekatul lembut ini. Dan cara pembuatan bekatul halus biasanya ini dihasilkan dari penggilingan padi, jadi nanti otomatis untuk hasilnya terdapat dari bekatul halus ini tersendiri. Dan untuk bekatul yang kasar itu beda lagi, karena untuk hasilnya didapat dari hasil untuk penghalusan dari sekam padi. Jadi untuk bekatul halus hasilnya dari proses pengupasan saat penggilingan padi terjadi. Jadi nanti akan otomatis dari bekatul halus itu akan keluar saat proses pembukaan atau penggilingan padi. Bekatul halus ini ada 5, yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk sumber energi bagi ternak karena mengandung karbohidrat dan serat yang tinggi. Jadi untuk kesehatan untuk ternak kita sendiri itu bisa terjaga karena bekatul halus ini memiliki kandungan yang baik, yaitu karbohidrat dan serat yang tinggi. Dan yang kedua, untuk peningkatan berat badan. Jadi untuk mengejar dari target berat badan atau pedaging biasanya sangat mengandalkan dari kandungan bekatul halus ini. Jadi untuk bekatul halus ini sangat cocok untuk para peternak yang sedang mengejar dari target berat badan sebuah ternak atau ingin memasarkan dengan pemasaran pedaging. Jadi ingin menjual pedagingnya, jadi tidak ingin menjual dari hasil budidayanya atau penambahan dari sebuah ternaknya. Jadi hanya ingin menambahkan dari bobot atau banyaknya berat badan dari sebuah ternak. Dan untuk kandungan yang ketiga itu dapat untuk meningkatkan produksi susu, karena bekatul halus tersendiri ini dapat membantu meningkatkan dari produksi susu pada sebuah ternak karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi susu. Apa sih untuk kandungan nutrisi atau kandungan apa yang dibutuhkan untuk produksi susu atau penghasil susu dari sebuah ternak? Jadi yang pertama itu ada sebuah protein yang dibutuhkan untuk mengejar dari kebutuhan sebuah susu, dan yang kedua ada lemak, yang ketiga karbohidrat, dan yang keempat kalsium, yang kelima fosfor, dan yang keenam vitamin. Ada juga untuk tambahan air karena itu adalah komponen utama yang dibutuhkan untuk sebuah ternak menghasilkan susu, karena air sangat penting dalam melancarkan dari penghasilan susu sebuah ternak. Jadi kesimpulannya adalah bekatul halus merupakan bahan pokok yang digunakan para peternak untuk mencukupi dari kebutuhan sebuah ternaknya di dalam. Dan bekatul halus ini dapat digunakan sebagai pakan ternak, seperti contohnya ada untuk ayam, jadi digunakan untuk pakan ayam, dan ada juga untuk pakan ikan, pakan sapi, pakan kambing, dan untuk saya gunakan untuk memenuhi dari kebutuhan pakan endok. Jadi untuk bekatul halus ini sangat banyak fungsinya untuk sebuah ternak karena mengandung kandungan yang baik untuk ternak. Jadi
untuk ternak-ternak kita akan sehat, dan untuk kebutuhan nutrisinya akan tercukupi jika terdapat dalam bekatul halus. Jadi begitulah untuk penjelasan dari bekatul halus tersendiri. Namun perlu diingat bahwa kualitas bekatul halus dapat berbeda-beda tergantung pada proses pengolahan dan bahan baku yang digunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis nutrisi. Jadi untuk kandungannya juga perlu dianalisis apakah akurat untuk kandungan yang ada di dalam bekatul halus itu. Jadi sekian untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.